Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ada satu HP baru, ini mid-range ya, yang akan masuk resmi ke Indonesia. Dan ini gua bisa syuting duluan, alhamdulillah seminggu sebelumnya. Tapi terbatas, cuma untuk unboxing tipis-tipis aja. Ini dia barangnya. Yes, jadi ini adalah Vivo V40 5G. Di paling depannya langsung ditulis tuh ya, co-engineered with Zeiss. Nih makin ngeri ya, V series pakai Zeiss, terus ada logo Vivo 10 tahun. Di bagian belakang ada sedikit spesifikasi kapasitas dan juga warnanya. Langsung aja kita buka. Nah, ini di depan langsung ada handphonenya, terus juga ada ini kertas-kertas ya, quick guide, garansi, ada stiker email, lalu ini ada case-nya. Casingnya nih masih silikon, tapi dia warnanya hitam dan ini tipis lentur. Terus juga untuk charger kita dapat flash charge dengan dayanya maksimalnya 80 watt, ngeri. Kemudian kabelnya kita dapat USB A tuh, USB C, lalu terakhir ada di sini ya, ada SIM ejector. Nah, ini dia handphonenya. Kita lolosin aja ya, nggak usah disobek. Wah. Nah, untuk feel pertama kali pegang sih ini khas handphone V series Vivo yang kekinian ya, yang baru-baru. Ini tipis, enak banget dipegangnya. Warnanya juga cakep, ini warna silver dengan finishingnya yang matte ya, jadi nggak gampang kotor kena ceplakan sidik jari. Masih ada dua warna lainnya yang juga nggak kalah cakep. Terus bagian belakangnya sudutnya, pinggirannya ini melengkung. Di bagian depan juga sama ya, melengkung juga. Dan nah ini yang agak-agak intimidatif ya, ini kameranya. Ada logo Zeiss-nya, terus ditempatin di sebelah kiri. Ya pokoknya ini desainnya sih cakep ya. Dia kameranya ini ngeri, depan belakang sama-sama bagus, dan dia juga udah pakai Aura Light OIS Portrait. Oke, kita body tour dulu. Di bagian atas ada tulisan Professional Portrait. Kemudian ada lubang mikrofon di sebelah kanan. Waduh tipis banget ya. Di sebelah kanan ini ada tombol power dan juga volume rocker. Di bawah ada USB-C, terus ada grill speaker dan ada slot untuk kartu. Di sebelah kiri ini kosong, polosan, tidak ada apa-apa. Beginilah handphonenya, terlihat premium dan mewah. Ini benar-benar mantep banget ya, gue suka banget desainnya. Dan satu lagi yang wajib banget untuk di notice dari handphone ini adalah ada IP rating. Yes, IP 68, tahan air, tahan debu. Jadi ini sekaligus semakin memperkuat positioning handphone ini nantinya ya, ketika dirilis resmi. Ini handphone mid-range yang nggak cuman jagoin kamera aja, tapi desainnya oke, build quality-nya oke, ketahanan juga, endurance-nya juga mantap banget. Nah, sekarang handphonenya sudah gua setup. Tadi juga udah gua update ya, ke latest update. Nah, ini dia penampakan dari home screen-nya. Tampilannya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini juga dia ada Google News Feed-nya dan icon-iconnya terlihat enak. Dan satu hal lagi yang gua notice ketika pertama kali lihat layarnya adalah cakep banget ya. Selain dia juga punya pinggiran yang edge, yang melengkung, ini warna-warnanya juga kelihatannya solid banget, tajam banget. Oke, untuk tampilan app drawernya ini beberapa aplikasi sudah gua install, ada game, ada segala macam ya, benchmark juga. Tapi sayangnya karena ini lagi-lagi video unboxing ya, masih ada embargo, jadi gua belum bisa untuk ngasih tahu skor benchmark dan lain-lain ya. Tapi gua udah dapet hasilnya dan menurut gua ini termasuk oke ya, sangat menjanjikan lah gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nggak terlalu banyak bloatware. Sekarang kita ke menu settings ya. Kita mau lihat versi OS-nya. Oke, ini about phone. Nah, ini pakai Vantage OS ya, versi 14. Terus Android versionnya ini Android 14 juga, dengan security patch-nya di Agustus. Jadi ini sudah up to date ya. Sekarang kan baru masuk ke September, tapi ini udah dapat ke Agustus. Wah, artinya ini mantep banget. Nah, terus juga seperti biasa kalau kita pakai handphone Vivo, di sini ada fitur dynamic effect.
Nah, di sini kita bisa ngatur ya segala berhubungan dengan animasi-animasi yang ada di handphone ini. Bahkan kita bisa ngurangin kayak motion blur ya, kalau kita swipe tuh pergerakannya suka ada yang ngeblur, itu kita bisa pakai ataupun kita hilangin. Kemudian ada animasi untuk fingerprint. Wow, terus juga ada face recognition-nya, animasinya seperti apa ketika dibuka, chargingnya juga. Ya, ini bisa kita ganti-ganti, termasuk ketika kita nyalain handphonenya itu ada animasi nyalain maksudnya layar ya, dari kondisi mati ke nyala. Nah, itu ada animasinya, cakep. Terus juga ada dynamic light ya. Nah, ini belakangnya nih aura light portraitnya yang akan nyala, nanti kita akan tes belakangan. Oke, sekarang kita beralih ke spesifikasinya, nggak usah panjang lebar, to the point aja. Untuk layarnya ini BTW sudah dipakai anti gores ya. Jadi kita nggak usah repot-repot beli lagi, pasang lagi. Kemudian ini layarnya sudah AMOLED, cakep banget pokoknya nih ya, kelihatannya gurih banget. 6,78 inci, 120 Hz, DCI-P3 dan HDR10 Plus, dan brightness-nya ini ngomong-ngomong bisa sampai 4500 nits, udah flagship level lah pokoknya. Jadi sekarang gua pengen kasih lihat ya, bener nggak nih HDR-nya nih. Kita coba di Netflix, di playback specification, wah bener lu ya. Wideframe L1, HDR10, mantep. Jadi buat nonton ini bakalan terlihat sangat enak sekali, luar biasa. Nah, biar lebih greget lagi nih, biasanya nih handphone Vivo tuh speakernya suka masih jomblo. Nah, kita coba nih, yang ini masih jomblo atau sudah berpasangan alias stereo. Mantep loh, ternyata thank you banget loh nih buat Vivo ya yang udah ngedengerin saran dari para reviewer dan juga para penggunanya. Jadi handphone ini confirm speakernya sudah stereo, atas bawah, nggak cuman stereo asal aja, tapi ini kualitasnya juga bagus. Kita dengerin sekali lagi ya. Tuh. Asli ini speakernya mantap banget ya. Jadi layar dan speaker sama-sama menunjang untuk multimedia, untuk entertainment. Nah, sekarang ke jeroannya. Jadi ini chipsetnya dia pakai salah satu yang masih bisa dibilang nih masih hangat ya, masih baru, Snapdragon 7 Gen 3 4 nanometer dengan kapasitas RAM. Untuk yang gua bahas ini adalah versinya 12 GB, kemudian untuk storage-nya di 256 GB. Dan yang gak kalah menarik adalah nih baterai. Ini handphone kan tipis ya, 7,58 mm ya, dan juga nggak terlalu berat. Tapi baterainya ini gue pikir tadinya bisa ya maksimal 5000 lah atau 4800 gitu ya. Ternyata dia pakai teknologi Blue Volt ya, dengan kapasitasnya 5500 mAh. Nah, ini salah satu yang dipakai juga di Vivo X Fold 3 Pro. Kemarin gue pakai Blue Volt 5500 itu awet. Mudah-mudahan ini juga sama awetnya, dan ngecasnya juga cepet ya, dia bisa 80 watt. Next kita lanjut lagi bahas, nah ini salah satu USP-nya ya, unique selling point-nya di kamera dengan embel-embel Zeiss. Jadi semua lensanya, di belakang ada 2 lensa untuk yang V40 ini, di depan ada 1 tentunya kamera depan. Semuanya sudah embel-embel Zeiss semua, dan resolusinya juga sama ya, nggak ada yang ecek-ecek, semuanya 50 megapiksel, ngeri. Sekarang kita coba interface-nya, kita lihat basicnya, autonya ada 1 kali, atau ada juga ultrawide 0,6 kali, kemudian ada 2 kali, ini di 47 mili ya, harusnya ini lossless zoom, dan total zoomnya dia bisa sampai dengan 20 kali digital zoom. Kemudian ada mode portrait. Nah, portraitnya ini multifocal Zeiss portrait ya, 24 mm, 35 mm atau 50 mm, dengan apa namanya, jenis bokehnya yang bisa kita ubah-ubah. Ada biotar, ada B-speed, ada sonar, planar, distagon, sign flare, dan juga cinematic khas Zeiss ya. Kemudian juga, nah ini ya tadi yang gue bilang ya, untuk focal lengthnya bisa diganti-ganti 24, 35, 50. 50-nya ada 2 nih, ada natural portrait dan juga ada classic portrait. Kemudian night mode-nya juga sama ya, kita bisa pakai di 0,6 kali, di 1 kali, atau bahkan di 2 kali zoom-nya. Kemudian mode-mode lain ya, ada high resolution, HD ya istilahnya. Terus juga ada mode pro, ada dual view, ada super moon juga, ada astro fotografi juga ya.
Ini termasuk lengkap. Kemudian untuk video, nah ini bisa sampai maksimumnya di 4K ya, 4K 30 fps atau sorry, ini kita matiin stabilisasinya ya, coba ya kalau kita matikan 4K. Oke, bisa 4K 30, kemudian kalau Full HD bisa di 60 fps. Kemudian kalau stabilisasinya kita nyalain ke yang standar ya, ini tetap bisa di 60 fps atau 4K 30 fps. Jadi kita bisa rekam resolusi tinggi dengan stabilisasinya yang tetap bisa aktif. Kemudian untuk kamera depan, kayak gini aja ya, biar tetap kelihatan di layar. Nah, kamera depannya bisa sampai dengan, wah cakep juga ya, ternyata dia bisa 4K 30 fps. Dan kalau untuk nyalain steady face-nya, kita cek ya. Oke, steady face dia bisa mentoknya di 1080 30 fps, tapi kalau tanpa steady face bisa di 4K 30 fps atau di Full HD dia bisa 60 fps. Nah, kamera depannya juga sama ya, dia bisa lebih lebar angle-nya di 0,8 kali atau bisa 1 kali atau bisa 2 kali zoom. Wah, ini gue kayaknya baru nemu nih ya, kamera depan bisa focal length-nya bisa diganti-ganti kayak gini ya, dan shutter speed-nya juga cepet. Hasilnya juga ini kayak kamera belakang loh, hasilnya cakep, luar biasa ini. Oke, kita coba portraitnya, sama ya, portraitnya kita bisa pakai bokeh khas Zeiss ya, bisa kita ganti-ganti kayak di kamera belakang loh. Cakep banget. Nah, mungkin teman-teman penasaran pengen lihat hasilnya ya, gua kasih dikit aja nih ya, buat gambaran aja sambil nunggu embargonya selesai. Nanti di video reviewnya akan gua kasih lebih banyak lagi. Oke, selesai sudah pembahasan singkat untuk Vivo V40 5G, yang mana ya menurut gue ini adalah handphone yang sangat-sangat menarik untuk dinanti, ditunggu. Jadi V series ini makin kesini udah makin nggak bisa dianggap sepele, tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena makin kesini fiturnya, penampilannya, spesifikasinya itu makin mengerikan ya. Tidak ada lagi seperti yang bisa dicela dari handphone ini, tinggal nunggu harganya aja. Yang pasti untuk desainnya ini manis banget ya, kelihatannya cakep. Layarnya juga udah curve, kualitasnya juga jempolan, speakernya dia udah stereo, dan kameranya ngeri loh. Ini bawa embel-embel Zeiss yang nanti teman-teman bisa lihat lebih jauh kualitasnya di video reviewnya. Dan sekarang gue belum tahu harganya, berdoa aja semoga nggak terlalu mahal-mahal amat.